Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini saya kembali menyapa adik-adik sekalian di rumah dalam sebuah video pembelajaran dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk kali ini saya akan membahas kembali mengenai materi interaksi keruangan. Seperti hari-hari sebelumnya, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari banyak berbagai hal mengenai interaksi keruangan. Terkhusus hari ini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa perubahan-perubahan yang diakibatkan dari interaksi keruangan, yaitu sebagai berikut. Oke, saya akan memulai satu persatu perubahan-perubahan tersebut yang sudah saya sebutkan sebagai akibat dari interaksi keruangan. Kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama dari sekalian, adanya interaksi keruangan itu menyebabkan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, ini sudah pasti. Jadi interaksi keruangan salah satu dampaknya adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Jadi ada semacam pusat-pusat pertumbuhan perekonomian yang baru yang muncul, di mana ada interaksi keruangan itu memicu adanya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Adanya mobilitas sosial dari suatu tempat ke tempat yang lain itu memicu penggunaan lahan yang baru. Contohnya, orang yang migrasi dari desa ke kota atau sebaliknya, itu membuat mereka membuka pemukiman-pemukiman baru. Itu jelas bahwa ada perubahan penggunaan lahan. Nah, orang membuat usaha-usaha baru, membuka toko-toko baru, itu kan dia membuat toko-toko semacam itu, ruko-ruko itu menggunakan lahan yang baru. Jadi akibat dari interaksi keruangan yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Oke? Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Nah, ini juga terjadi akibat adanya interaksi keruangan. Sebagai contoh kita ambil orang-orang masyarakat yang ada di desa ketika melakukan urbanisasi ke kota, kaum-kaum urban itu ketika di kota tidak lagi bekerja di sektor pertanian seperti sebelumnya ketika masih di desa. Dia pindah. Nah, dia berubah, sektor mata pencahariannya berubah. Dari desa dia bertani, di kota dia lebih memilih berdagang misalnya. Nah, ini perubahan orientasi mata pencaharian. Jadi interaksi keruangan itu memicu berubahnya orientasi mata pencaharian. Jadi berubah. Kalau kita pindah tempat, ya berubah. Paham? Oke, kita lanjut. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Perlu diingat adik-adik sekalian, sarana dan prasarana itu tumbuh dan berkembang seiring dengan manusia yang ada di tempat itu. Pasti begitu. Kalau banyak orang di suatu tempat, itu sarana juga akan berkembang. Makanya saya bilang, interaksi keruangan itu selalu memicu berkembangnya sarana dan prasarana. Kalau tidak ramai orang di suatu tempat, itu sudah bisa dipastikan sarana dan prasarana tidak berkembang. Siapa yang mau kasih berkembang ini? Nah, betul. Jadi paham sampai di sini? Nah, itu jadi sudah ada 4. Saya lanjut. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Sama seperti sebelumnya, perubahan sosial dan budaya ini mengikut sama manusia. Kita harus ingat, budaya itu melekat pada diri seseorang, diri suatu kelompok. Jadi kita melakukan interaksi keruangan, ikut ke. Orang-orang kaum-kaum urban itu yang dari desa ke kota itu mengikut budayanya. Wajar ketika orang-orang dari kampung ke kota berdagang misalnya, mereka pada sopan-sopan, tata keramanya bagus, karena dia membawa perubahan dari kampung. Dia membawa, itu melekat. Jadi cara berdagang, cara bertutur kata, pokoknya semua yang berkaitan dengan sosial dan budaya itu tidak berubah dari daerah ke kota. Itu interaksi keruangan. Jadi perubahan sosial budaya
itu diadaptasi di mana dia tempat. Nah, bisa saja beberapa hal masih tetap dia pertahankan, tetapi pasti otomatis ada yang berubah. Nah, jadi begitu. Oke, yang terakhir, berubahnya komposisi penduduk. Nah, ini jelas, pasti langsung dipahami. Kalau orang pindah, itu berubah. Masih ingat, ada program namanya program transmigrasi. Itu program transmigrasi, itu salah satu contoh interaksi keruangan, di mana ada beberapa kelompok masyarakat yang dipindahkan dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang masih jarang penduduknya. Di Sulawesi Selatan ada, di beberapa tempat seperti di Kabupaten Sopeng. Nah, di Luwu itu banyak daerah transmigran. Jadi jangan heran ketika kita di sekitar kita banyak orang Jawa. Di banyak orang Jawa ada penjual makanan, Mas. Ada penjual sayur, Mbak. Itu kan adanya transmigrasi. Itu memicu berubah komposisi penduduk. Di padatnya di daerah banyak pendatang. Itu karena faktor interaksi keruangan. Oke, paham sampai di sini? Oke. Itulah tadi pembahasan mengenai beberapa akibat yang disebabkan oleh interaksi keruangan. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menyimpulkan bahwa pelajaran interaksi keruangan itu sebenarnya tidak berat dipelajari. Semua contohnya ada di sekitar kita. Karena pelaku interaksi keruangan itu sendiri adalah kita sendiri. Kalian, saya, teman-teman yang lain, itu adalah pelaku interaksi keruangan, di mana ada perpindahan mobilitas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke? Paham ya? Oke. Cukup sekian video singkat saya kali ini. Semoga adik-adik sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Mas Tri, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial UPTD SMP Negeri 32 Senjai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.